Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindarto dan istri saya Khotijah meminta bantuan kepada siapa saja yang mengetahui keberadaan anak kami, Vidya Kamalinda, untuk memberitahu. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan kabar hilangnya atlet taekwondo Jawa Barat asal Bandung. Vidya Kamalinda disebut telah hilang 10 tahun dan tidak diketahui keberadaannya. Kabar hilangnya Vidya Kamalinda ini bermula dari video yang orang tuanya buat dan tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar dan viral di media sosial, orang tua Vidya, Hindarto, 59 dan Khotijah Dede Indriani, 50, mengaku sudah lama mencari keberadaan anaknya. Anak kami Vidya hilang sejak November 2015. Informasi warga, anak kami dibawa seseorang, ucap Hindarto dalam video yang beredar. Menurut informasi juga, anak kami sudah dinikahi seseorang tanpa pernah meminta restu kepada kami. Hingga 2025 ini, kami tidak bisa berkomunikasi dengan anak kami, lanjut Hindarto. Ibu Vidya, Khotijah pun menangis meminta Vidya Kamalinda segera pulang. Tak lama setelah video itu beredar viral, Vidya Kamalinda yang disebut telah hilang 10 tahun, muncul ke publik dan membeberkan pengakuan mengejutkan. Vidya merasa bahwa kabar penculikan terhadap dirinya itu adalah fitnah. Menurutnya, ia secara sadar memang keluar dari rumah. Dan saat ini ia telah dikaruniai seorang anak dari pernikahannya. Dalam video itu, Vidya memastikan keluar dari rumah atas dasar keinginan dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Ia memilih melakukan hal itu karena kerap mengalami dugaan kekerasan yang dilakukan orang tuanya selama menekuni aktivitas sebagai atlet taekwondo. Vidya menilai, perlakuan kekerasan tersebut ia dapatkan karena ayahnya ingin dirinya bisa mencari uang. Lebih lanjut, Vidya bercerita bahwa orang tuanya suka membawa dia ke dukun ketika hendak bertanding. Berikut ini adalah pengakuan lengkap Vidya Kamalinda yang di videonya diunggah di akun TikTok Ryuki Janesa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Kamalinda. Perkenalkan, saya di sini mau menanggapi pemberitaan yang beredar di media sosial tentang diri saya. Yang pertama terkait kasus penculikan ya. Saya mau bilang bahwa itu adalah fitnah. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa. Karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang, salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing. Yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami, itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya teman-teman saya. Yang selanjutnya, orang tua saya ini sangat suka datang ke dukun. Setiap saya mau tanding, saya dibawa ke dukun, dijampe-jampe, diminta air doa, mandi bunga, dan itu dilakukan setiap saya mau bertanding. Sampai kadang saya bingung gitu, kenapa harus kayak gini. Tapi kenapa saya yang dituduh ditepuk? Padahal di sini nggak ada penepukan apapun, nggak ada yang bawa ke mobil. Saya pergi bawa barang-barang itu atas dasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas
hidup saya sendiri. Saya walaupun mereka bilang kamu harus bersyukur sudah dipelihara oleh kami, ya siapa sih yang mau dilahirin di dunia sebenarnya? Sampai saya waktu itu terbang ke Riau juga karena keinginan ambisi mereka supaya saya harus ikut PON waktu itu. Tapi ya karena pokoknya setiap saya kalah itu saya pasti dapat tekanan fisik, verbal dari bapak saya, dan bingung saat itu saya mau speak up, mau cerita ke siapa. Mungkin karena nggak akan mungkin ada yang percaya ya sama anak, karena semua orang anggap bahwa orang tua itu selalu benar kan. Nggak akan mungkin ada yang percaya sama saya saat itu, karena ngelihatnya aku orang yang ceria gitu. Mau uang hasil tanding saya, uang gaji bulanan saya, orang tua yang saya terima, orang tua saya yang terima hasilnya, bukan saya yang nikmati. Padahal saya juga pengen kayak orang-orang bisa kuliah. Tapi apa buktinya sampai saya 3 tahun lulus sekolah pun saya nggak dikuliahin sama bapak saya. Saya kuliah pakai biaya saya, pakai uang saya sendiri. Itu juga hasil saya jualan online, bukan dari pertandingan, karena uang pertandingan diambil semua sama beliau. Terus puncaknya itu waktu Porda 2014, foto yang beredar itu adalah pertandingan terakhir saya kalah, saya kena habis-habisan, mental saya makin rasanya kenapa sih dunia ini nggak adil ya, karena saya terus-terusan dapat hinaan dari bapak sendiri gitu. Emang kenapa kalau saya kalah? Kan namanya pertandingan ada menang ada kalah, boleh ya. Kalau alasannya cuma karena uang, kenapa harus saya yang bertanggung jawab nyari uang? Kenapa Babe nggak berusaha? Kan Babe kepala keluarga saat itu ya. Saya baru berani keluar rumah usia 21 tahun setelah bertahun-tahun dapat siksaan lahir batin. Karena saya mikir saya udah besar, saya udah berani, karena saat itu saya punya tabungan juga dari jualan online saya yang tanpa kalian tahu waktu itu, karena saya dropship saat itu gitu. Terus setelah saya kabur dari rumah, saya ketemu laki-laki yang alhamdulillah nerima saya, yang sekarang jadi suami saya. Saya menikah dengan beliau di bawah tangan wali hakim di Bekasi saat itu. Dan sekarang saya udah punya anak. Saat hamil umur 4 bulan, saya dipanggil ke Polda Jabar. Masih ada Poldanya, mungkin masih ada Bapak Kanitnya di situ saat itu. Saya bolak-balik berbulan-bulan karena dimediasi oleh mereka, beliau-beliau yang alhamdulillah buat saya itu mereka baik banget, udah mengerti keadaan kami yang awalnya mungkin mereka udah Fit ayo nggak apa-apa pulang, tapi seiring berjalannya waktu melihat kerasnya gimana Babe dan yang orang-orang yang di belakang Babe ini gimana kerasnya mereka, akhirnya ternyata bapak polisi sendiri, mereka sendiri ngeliat kok gimana kalian gitu. Akhirnya mereka sendiri yang berbesar hati, yang oh ternyata Vidya ini mengerti keadaan kami yang awalnya mungkin mereka udah Fit ayo nggak apa-apa pulang, tapi seiring berjalannya waktu melihat kerasnya gimana Babe dan yang orang-orang yang di belakang Babe ini gimana kerasnya mereka, akhirnya ternyata bapak polisi sendiri, mereka sendiri ngeliat kok gimana kalian gitu. Akhirnya mereka sendiri yang berbesar hati, yang oh ternyata Vidya ini nggak diculik kok, Vidya ini nggak ada diapa-apain sama suaminya. Bahkan Vidya ini emang dengan sadar keluar dari rumah. Kita nggak punya hak buat menahan anak ini, sampai bahasanya seperti itu kan. Bahkan kalian yang di Polda jelas-jelas bilang
itu nanti anaknya jadi adik kamu aja ya. Coba orang tua mana sih yang tega kayak gitu? Itu kan anak aku. Emang aku nggak boleh bahagia ya sama pilihan hidup aku sendiri? Terus setelah itu, sekitar usia anak saya udah 3 tahun, kita ketemu lagi di Disduk Capil, Kota Bandung. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian teriak-teriak di sana, mau memisahkan saya dan anak saya, yang akhirnya saya dipisahkan dengan anak saya. Saya dibawa pergi. Terus sampai rumah, karena namanya saya ibu, ya saya balik lagi pergi keluar. Karena kemauan saya sendiri, saya yang pengen keluar dari rumah itu. Maaf banget, aku harus ngomong setelah sekian lama aku tahan-tahan, udah 10 tahun saya tahan-tahan. Saya ini ditahan sama suami, nggak boleh bicara kayak gini karena nggak boleh durhaka. Gimana juga kalian orang tua saya. Tapi setelah saya ngerasain jadi orang tua, saya sekarang sadar bahwa saya nggak gitu ke anak saya kok. Saya nggak mau maksain kehendak saya kepada dia. Sekarang anak saya sudah sebesar ini juga. Nggak pernah saya ingin dia menjadi sesuatu atau apapun. Malah saya senang dia menjadi anak kecil yang bahagia pada umumnya. Tapi kenapa saya nggak merasakan itu dahulu? Saya cuma ingin tenang. Untuk netizen saya minta maaf ya, karena ini tuh masalah keluarga, bukan masalah kasus menculik-menculikan, karena nggak ada yang diculik di sini. Ini udah pernah dimediasi sama banyak orang, banyak pihak, dan ternyata mereka sendiri yang melihat kok kebenarannya seperti apa. Saya benar-benar minta maaf saya harus bicara seperti ini, karena saya udah benar-benar nggak tahan ya, karena udah bertahun-tahun seperti ini. Untuk Babe, Mama, saya tetap mendoakan kalian. Kakak tetap mendoakan kalian di sana, semoga baik-baik aja ya, Be, Ma. Aku cuman ingin kalian terima aku dan keluarga aku. Ini aku punya suami yang aku sayangi, anak yang aku sayangi, udah itu aja. Jangan paksain kehendak anak kalian dong. Aku juga punya hidup yang ingin aku jalani. Aku punya anak sekarang dan aku nggak mau kayak kalian memperlakukan aku kok. Mohon maaf ya semuanya. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.